Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Solikatin, NIM 501332433 dalam tugas presentasi diskusi MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan SAR di berbagai negara. Dalam sesi 4 ini, kita akan berdiskusi tentang integrasi efektif teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dunia pendidikan sedang bertransformasi digital. Guru bukan hanya penyampai materi, tapi fasilitator pembelajaran. TIK berperan dalam memperkuat literasi, kreativitas, dan pemahaman siswa. Integrasi TIK bukan sekedar memutar video di kelas, tetapi mengubah cara berpikir dan belajar siswa agar mereka menjadi pembelajar yang kreatif dan mandiri. Langkah-langkah konkret yang saya lakukan untuk memastikan integrasi TIK yang efektif dimulai dari perencanaan pembelajaran digital berbasis kebutuhan siswa. Pertama, saya memetakan kompetensi dasar yang relevan dengan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan e-book interaktif, kuis online melalui aplikasi seperti WordWorld dan Quizizz, serta pembelajaran berbasis proyek menggunakan Google Workspace for Education. Langkah kedua yang saya lakukan adalah mendorong guru-guru di sekolah untuk mengikuti in-house training tentang pembuatan media interaktif Canva. Ada juga live worksheet dan learning apps. Ketiga, di kelas saya memfasilitasi kegiatan blended learning sederhana, di mana siswa belajar mandiri melalui video pembelajaran sebelum kegiatan diskusi tatap muka dilakukan. Langkah keempatnya adalah menanamkan etika digital dan budaya literasi sejak dini. Anak-anak tidak hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana bersikap bijak dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya dengan mengadakan kegiatan gerakan literasi digital sekolah yang mengajarkan cara mencari informasi yang valid dan menghindari plagiarisme. Kelima, hasil belajar siswa didokumentasikan dalam bentuk portofolio digital yang memperlihatkan perkembangan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Dari pelaksanaan tersebut, saya melihat dampak positif yang signifikan. Siswa menjadi lebih antusias dan mandiri dalam belajar, serta menunjukkan peningkatan dalam berpikir logis dan memecahkan masalah. Media interaktif yang digunakan mampu mengubah konsep-konsep abstrak menjadi lebih konkret, sehingga pemahaman mereka terhadap materi meningkat. Selain itu, guru menjadi lebih terbuka terhadap inovasi dan kolaborasi lintas bidang. Namun, tantangan juga tidak kecil. Kendala utama muncul pada keterbatasan sarana dan jaringan internet, terutama di daerah dengan akses terbatas. Tidak semua siswa memiliki perangkat pribadi, sehingga perlu strategi rotasi penggunaan atau pembelajaran berkelompok. Selain itu, terdapat kesenjangan kompetensi digital antara guru yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi sosial agar siswa tetap mengembangkan empati serta kecerdasan emosionalnya. Dalam usaha integrasi efektif teknologi informatika, saya juga mempelajari tentang praktik baik di negara lain dan pembelajaran bagi Indonesia. Seperti di Finlandia, teknologi mendukung pembelajaran kolaboratif, bukan menggantikan interaksi manusia. Di Singapura, TIK terintegrasi dalam kurikulum dasar dengan fokus pada computational thinking. Fokus utama kurikulumnya dalam hal akademik adalah menekankan penguasaan yang mendalam atas mata pelajaran inti seperti bahasa Inggris, matematika, dan sains. Siswa diberikan fondasi yang kuat dalam bidang-bidang ini untuk mempersiapkan mereka menuju abad 21. Demikian juga
Untuk keterampilan abad 21 dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dalam pembentukan karakter pun menekankan pentingnya pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan untuk bertujuan menghasilkan siswa yang tidak cacat secara moral. Apabila dibandingkan dengan di Indonesia, mari kita pelajari bahwa pembelajaran untuk Indonesia, integrasi TIK perlu disertai pelatihan guru dan infrastruktur yang merata. Dari studi komparatif, negara-negara seperti Finlandia dan Singapura menunjukkan bahwa teknologi yang berhasil diintegrasikan selalu diiringi dengan peningkatan kapasitas guru dan nilai-nilai kemanusiaan. Indonesia dapat belajar dari pendekatan tersebut agar transformasi digital tidak hanya canggih, tetapi juga bermakna. Kesimpulan dari diskusi kita di sesi 4 kali ini adalah integrasi TIK adalah keniscayaan, bukan pilihan. Guru perlu bertransformasi menjadi digital learning designer yang kreatif, reflektif, dan beretika. Teknologi seharusnya tidak menggantikan peran guru, tetapi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam proses belajar. Dengan strategi yang tepat, TIK bukan sekedar alat bantu, tetapi jembatan menuju pembelajaran yang lebih humanis dan transformatif. Pesan dari diskusi kita kali ini adalah teknologi adalah alat, bukan tujuan. Pendidikan tetaplah tentang kemanusiaan. Sampai bertemu lagi di diskusi sesi 5. Terima kasih.